dalam rangka memperingati hari besar Islam, yakni Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang ke-1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Badan Kontak Majlis Taklim Mushollah Raudatul Jannah bersama Pera Salimah Kelurahan Teluk Kenali kembali menggelar Isra Mi'raj dengan tema meningkatkan ibadah solat. Acara terlihat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan cukup kompak di kalangan Majelis Taklim Mushollah Raudatul Jannah dan Pera Salimah Kelurahan Teluk Kenali. Perlu diketahui bahwa acara ini digelar pada hari Jumat tanggal 23 Januari tahun 2026 di Mushollah Raudatul Jannah RT 6 Kelurahan Teluk Kenali. Diawali dengan pembacaan Ummul Quran, sambutan Ketua Panitia dan Ketua Pengurus Mushollah Raudatul Jannah. وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan siraman rohani yang disampaikan oleh seorang penceramah yang diundang hari ini, yakni Ustadz Muhammad Amin. وله ما في السماوات
أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة
Ya, selanjutnya ada Dewan Pengurus Musolah Raudatul Jannah, Ustadz Budiman tentunya. Kemudian Ketua BKMT Raudatul Jannah tentunya, Ratu Mas Zainab. Selanjutnya hadir pula Ketua Pera Salimah Kelurahan Teluk Kenali, yaitu Ibu Anaholik. Kemudian hadir juga Ketua Pera Salimah Kelurahan Penyengat Rendah, yaitu Ibu Fatma Yahya. Kemudian tentunya hadir juga Ketua BKMT Raudatul Jannah, Ibu Eni Agustina. Ketua Majelis Taklim RT 2 Kelurahan Penyengat Rendah, Ratu Mas Rosita. Dan hadir juga para imam, khotib, bilal, dan muazin musola Raudatul Jannah tentunya. Kemudian menghormati ibu, kemudian menghormati seluruh alhamdulillah, kemudian menghormati Ketua BKMT Kelurahan Teluk Kenali, yaitu Ratu Mas Zainab. Alhamdulillah, 45 kilo, tapi jemaah dia sudah hadir. Kemudian yang terhormat kepada Ketua Salimah Kelurahan Teluk Kenali, yaitu cucu kami, yaitu Ana Holik. Kemudian yang kami hormati Ketua Pera Kelurahan Penyengat, yaitu saudari kami yaitu Fatma Yahya. Kemudian hadir juga pada kesempatan ini yaitu Ketua Majelis Taklim Raudatul Jannah, yaitu Ibu Eni Agustina, dan terlupa pula yaitu peserta hadir pula Ketua Majelis Taklim Kelurahan Penyengat kedua, yaitu Ibu Mas Rosita. Kemudian kepada bapak-bapak, saudara-saudara yang hadir pada sore hari ini, dan terlupa pula Bapak Ustaz Muhammad Amin. Alhamdulillah, beliau di dalam kesibukannya sehari-hari dapat mengisi acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih telah hadir. Alhamdulillah, pada hari ini kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan limpah rahmat karunia serta inayahnya semua. Kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat bermujahadah di dalam Jannah ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj perjalanan Rasulullah SAW yang dilaksanakan oleh Pera atau Pimpinan Ranting Salimah Kelurahan Teluk Kenali, dan juga bergabung dengan Majelis Taklim Raudatul Jannah. Kemudian selawat dan salam adalah tidak hanya kita aturkan kepada guru kita Nabi Muhammad SAW, dengan sama-sama kita melafazkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya dari dunia hingga akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ada undangan dari ibu-ibu, perlu sedikit saya sampaikan di sini bahwa saya menunjukkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu Majelis Taklim yang telah mampu membuat kegiatan, walaupun kegiatan pada hari ini baru pembelajaran. Alhamdulillah pada hari ini nampaknya mudah-mudahan kita sukses melaksanakan acara ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa di Raudatul Jannah itu ada programnya pertama pengajian mungkin dan dosa. Di situ kami anak-anak yang perempuan, kami setiap hari baik pun di main, ya kalau bahasa itu main masak-masakan, main kami wajibkan pakai jilbab karena mereka kami dari awal untuk hijab. Jadi kami berharap kepada ibu Majelis Taklim juga segera mengikuti, karena anak-anak sudah disiplin sekarang. Anak-anak kita yang ngaji di Raudatul Jannah ini alhamdulillah main juga sudah sekali main apapun dia tetap pakai jilbab. Kemudian waktu azan subuh dia datang, kalau dia dari sekolah atau anak-anak yang dulu sekolah sudah pulang dari sekolah, dia alhamdulillah rumah azan dia sudah
ngambil wudhu sembahyang. Begitu juga sholat syariah. Kalau maghrib dan isya jelas karena dia ngaji. Karena sudah ngaji di Lagaroh Terjenani, sudah sholat isya baru pulang. Nah, mudah-mudahan kita sama-sama untuk generasi depan ini untuk mensyariatkan agama Rasulullah SAW. Kemudian juga program kami setiap malam Jumat kami mengadakan rutin yasinan dalam rangka pertama kali kami selaku pengurus berterima kasih kepada guru rantangan terutama bagi orang yang berwakaf. Kami mendoakan apa yang diwakafkannya jadi manfaat mereka di yaumul akhir nanti. Kemudian pada orang yang berinfak sedekah kami mendoakan mudah-mudahan infak sedekahnya menjadi barokah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki untuk mereka dan Allah jauhkan dari sekalian bala. Itulah yang dapat kami ucapkan kepada orang berinfak sedekah di Lagaroh Terjenani. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat mereka karena Allah telah membukakan hati mereka untuk berinfak sedekah di Lagaroh Terjenani. Kami tidak bisa membalasnya, hanya doa setiap kali Jumat kami lanjutkan. Kami mohon kepada Allah agar infak sedekah mereka diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon doa karena saya sendiri kawan seperjuangan itu dapat tinggi lagi. Tidak dapat menikmati kemegahan dia pun bagus sekarang. Begini, semacam ini sekarang. Namun cita-cita mereka untuk mendirikan Lagaroh sebagai langgar yang bangunan bentuk bangunan yang permanen. Alhamdulillah kami selaku pengurus kami berupaya menggalang dana dari para donatur, para orang infak dan sedekah. Oleh karena itu sekali lagi maka setiap hari Minggu kami menjalankan kota infak dan sedekah untuk membangun Lagaroh Terjenani ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bersama ini, mudah-mudahan Allah ridhoi, mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita dengan tujuan untuk mensyariatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena setiap kesalahan pada diri saya sendiri dan kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kalah tinggi dengan gunung Balam. Siapa tadi yang minta jawab salam saya doakan sendal hitam. Tak jawab lagi. Sekarang sebelah lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka sholatan muta'addidan faqad kafara jahran." Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melepaskan Allah wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz
Budiman, pengurus masjid, dan bapak-bapak Al-Mukarram, Al-Mukarramah, Al-Brazah, dan ibu-ibu pengajian, masjid taklim, bapak-bapak, orang tua kita bersama, yang besar tidak disebutkan gelar, yang kecil tidak disebutkan nama. Insya Allah kita yang berada di sini semua jalan-jalan berjumpa dengan aku. Insya Allah kita semua masuk surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya di depan itu bukan berarti saya pintar. Bukan berarti saya mengajari. Saya di depan ini saya ingin menyambung silaturahmi. Mudah-mudahan di bulan yang baik ini, di hari yang baik ini, Allah beri kesempatan kita berjumpa dengan bulan yang sangat suci, yaitu bulan Ramadan. Insya Allah ya, amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu kita ini dekat sekali mau sholat Jumat, maka saya singkat saja ya. Ikan sepang, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Saya pun tidak mau lama-lama ceramah. Ya, kenapa? Ikan kakap, ikan senani banyak kakap, takut saya masuk angin. Jadi ceramah itu singkat aja. Yang penting masuk semua. Ya, baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya ibu, ya mau tanya ibu. Kalau kemarin saya ceramah di Perlu, ya, tapi ibu-ibu sana lain. Kalau sekarang ibu-ibu yang ada di masjid Wadatul Jannah ini, insya Allah saya lihat nih, sandingkan saya melihat cerah dengan semua orang-orang Nabi dalam membaca Al-Quran, rasa kecemasan yang timbul, ya, sampai ayat dari hampir lupa sedarinya, masya Allah. Jadi itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya itu, siapa yang ingin masuk surga? Kita kalau ingin masuk surga betul. Yang menjadi pertanyaan saya sekarang, siapa yang ingin masuk surga sekarang ini juga? Bingung kan? Bingung, tidak ada satupun yang ingin masuk surga sekarang ini juga. Kenapa? Karena di dalam lubuk hati kita masih cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia, dunia akan meninggal, kita akan meninggalkan dunia. Kita akan meninggalkan dunia. Cinta kepada manusia, manusia akan mati meninggalkan kita. Maka cintai Allah, Allah kekal abadi selama-lamanya. Allah tidak menghalangi kita untuk mengejar dunia. Allah juga tidak menghalangi kita untuk meraih dunia. Kejarlah dunia sekuat hati kita, raihlah dunia sekuat hati kita. Tapi ingat, jangan lupa dunia membuat kita lupa kepada Allah. Jangan sampai dunia membuat kita lalai. Allah itu tidak menghalangi kita untuk meraih dunia ini. Kalau kita cinta kepada dunia ini, sebentar cuma, tak banyak. Tapi kalau kita cinta kepada akhirat, banyak sekali. Maka lama sekali kalau kita cinta kepada akhirat. Walal akhirat khairu laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya tanya ibu yang sana, Bu, saya bilang, Ibu kalau masuk surga mau tak sama Bapak? Sekarang saya tanya ibu sini, mau tak ibu sama Bapak masuk surga? Bapak? Banyak ibu, sama ibu besar mau. Bapak? Ini pasti ada masalah nih. Ya, ada masalah. Nah itu, bertanya Bapak-bapak yang dua mata nih, empat mata cakap. Kenapa Bapak bilang berani? Pak, kalau di surga, Ustaz, kalau di surga nanti berjumpa dengan istri kita. Jumpa lah, saya bilang. Kenapa Pak? Pak, berarti ada masalah di Bapak. Ya, jadi pertanyaan lagi para jemaah Ustaz. Kalau seorang suami takut kepada istri, hukumnya apa? Hukumnya apa? Saya ngomong, hukumnya itu tidak ada hukumnya. Ya, tidak ada penyiksaan di alam kubur, tidak ada. Kenapa Ustaz? Karena di waktu dia hidup di dunia aja sudah disiksa sama istrinya. Jadi alam kubur tidak ada siksa lagi. Di dunia sudah disiksa sama istrinya. Masya Allah. Jadi ibu bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Di setiap agama di muka bumi ini pasti mempunyai kitab yang sangat disucikan. Orang beragama Hindu kitab sucinya Weda. Orang yang beragama Buddha kitab sucinya Tripitaka. Orang Kristen punya kitab suci Injil. Orang Yahudi punya kitab suci Taurat. Orang Konghucu, orang Cina juga punya kitab suci yaitu Sisu Kongji. Dan orang yang mempunyai ilmu kebatinan juga mempunyai kitab yang sangat disucikan yaitu Serat Sentani. Dan kita Islam mempunyai kitab yang sangat disucikan yaitu Al-Quran. Al-Quran wa syiratal mustaqim. Al-Quran jalan yang lurus. Al-Quran hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang beriman. Al-Quran wa syiratal mustaqim. Al-Quran adalah pelajaran masa lalu, masa sekarang maupun masa yang akan datang. Al-Quran kejadian masa lalu, masa sekarang maupun masa yang akan datang. Jadi kalau orang membaca Al-Quran, wajahnya itu bercahaya. Ini contohnya luar biasa. Bapak-bapak, insyaallah luar biasa. Orang membaca Al-Quran yang namanya rumahnya bercahaya. Ya, cahaya itu luar biasa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah perintahkan zakat, cukup melalui Al-Quran. Ketika Allah perintahkan puasa, juga cukup melalui Al-Quran. Ketika Allah perintahkan segala sesuatunya di dunia ini, cukup melalui Al-Quran. Tapi ketika Allah perintahkan sholat, tidak cukup melalui Al-Quran. Allah undang Nabi Muhammad, perintah yang sangat luar biasa. As-sholatu rasul ibadah. Isra Mi'raj, Nabi Muhammad menuntut sholat ke Sidratul Muntaha. Saudara jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan, ini singkat cerita Bu. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad naik ke atas salib, Nabi Muhammad dibelah dulu dadanya. Yang diambil apa? Ini Isra Mi'raj ini luar biasa. Ini perjalanan yang sangat jauh, ditempuh yang sangat singkat sekali. Yang diambil adalah hati Nabi Muhammad SAW. Kenapa hati yang diambil? Kenapa hati yang diambil bukan hati Nabi Muhammad kotor? Tidak. Kenapa hati Nabi? Karena hati adalah raja dalam tubuh kita. Baik buruk kita adalah hati. Jagalah hati. Makanya ini mau maafin. Ketika kita mau pergi ke kantor, orang tua kita sering ngomong, nah hati-hati di jalan. Yo mak, kenapa mak kita bilang hati-hati tidak bilang kaki-kaki? Kenapa yang berjalan kaki? Kenapa hati yang disebut? Sesampai kita di jalan rusak, kita dilihat. Ternyata yang rusak ada tulisan, maaf hati-hati jalan Anda sedang rusak. Hati lagi bu. Sekarang kita pergi kantor, kita suka dengan orang yang kita sukai, namanya jatuh hati. Jatuh hati-hati lagi. Orang itu suka, kita tidak suka, namanya patah hati lagi bu. Itu sangat hebat lagi. Dan kalau dia suka, kita suka, namanya satu. Setelah kita suka, dia suka, menikah, dapat anak, namanya buah hati. Masya Allah. Setelah kita menikah, setelah anak kita besar, nah kali kita ampun, namanya makan hati luar biasa. Maka Nabi Muhammad dibersihkan hatinya dengan ajaran Taurat 3 kali. Terus Nabi Muhammad berhijrah. 3 alam yang Nabi Muhammad tempuh pertama, malaikat Jibril sudah teman. Alam naksud, alamnya manusia. Alam malakut, yaitu alamnya malaikat. Alam lahum adalah alamnya Allah yang tidak bisa tempuh sama kita. Ketika Nabi Muhammad berjalan Isra dan Mi'raj, pergilah ke langit yang pertama, berjumpalah dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit yang kedua berjumpa dengan Nabi Yahya alaihissalam. Dan langit ketiga berjumpalah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat berjumpa Nabi Idris. Langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun. Langit keenam berjumpa Nabi Musa. Langit ketujuh berjumpa Nabi Ibrahim. Saudara jemaah. Nah, setelah itu Rasulullah bersama malaikat Jibril mau naik ke Sidratul Muntaha. Ketika Nabi Muhammad mau naik ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril berkata,
Ya Rasulullah, silakan kita melanjutkan lagi perjalanan ini. Loh, kenapa tidak kita sama-sama menjalankan berjalan sama dengan Allah? Cahaya saya tidak sama dengan cahaya Allah. Niscaya nanti kalau saya berjumpa dengan cahaya Allah, maka saya hancur betul-betul saya. Loh, bagaimana dengan saya, Rasulullah? Sedangkan saya gimana? Rasulullah sebagian dari diri Rasulullah adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad SAW naik ke atas langit berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad meletakkan sendalnya. Apa kata Nabi Muhammad? Apa kata Allah? Wahai Rasulullah, kekasih, jangan lepaskan sendal. Kenapa ya Allah? Karena seluruh lapisan bumi membutuhkan sendal. Saya jujur saja, kemana saya ceramah, sendal saya bagus datangnya, begini sendal saya berubah. Masjid, tapi saya yakin musola ini PRT-nya luar biasa, OST-nya luar biasa, termasuk pengurus pendidikan untuk masyarakat, ketuanya luar biasa. Apalagi ada ibu pengajian. Saya percaya anak-anak sini insya Allah soleh dan soleha nanti. Amin. Singkat cerita itu, ketika Nabi Muhammad turun menjemput sholat, apa yang terjadi? Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan Rasulullah. Bertanyalah dari Musa, ya Rasulullah, apa yang sudah engkau jemput di sana perintah Allah? Allah memerintahkan 50 rakaat. Kata Rasulullah. Lalu kata Nabi Musa, ya Rasulullah, umat saya ini besar-besar, ada yang 2 meter, ada yang 3 meter, ada yang 4 meter. Untuk sholat 50 rakaat sakit ini semua. Dan sanggup apalagi umat Rasulullah kecil-kecil. 50 rakaat entahlah tentang sama Allah. Singkat cerita saudara jemaah, 9 kali Rasulullah naik turun, dikurangkan 5 jadilah 5 rakaat. Sedangkan 5 rakaat aja payah, apalagi 20. Ya Nabi Muhammad itu sampai bengkak kakinya, bengkak kaki Nabi Muhammad itu. Nah itu, di sini juga banyak yang bengkak kakinya. Saya yakin bengkaknya apa dari awal pernah. Ya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu 5 rakaat yang kita jalankan sekarang ini. Sedangkan 5 rakaat aja kita sering terlambat ya Bu. Begitulah pentingnya sholat itu. Man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara bihi haram. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia adalah kafir yang nyata. Nah, ini kalau kita cerita kafir yang nyata ini. Ada seekor binatang sapi bicara dengan Allah. Ya Allah, badanku besar, aku ini banyak makan oleh hamba-Mu. Tentu aku lebih mulia daripada kambing. Begitu pula kambing berkata, ya Allah, badanku kecil tapi aku sering digunakan TK untuk lebaran haji dimakan orang. Tentu aku lebih mulia, kata kambing, daripada ayam. Ayam juga berkata, ya Allah, walaupun aku kecil, telur bisa dimakan. Suaraku membangunkan orang dari tidurnya untuk sholat. Buluku bisa digunakan untuk berburu. Aku lebih mulia daripada anjing. Begitu pula anjing berkata, ya Allah, aku haram dimakan. Aku memang tak boleh makan dan aku haram. Tetapi ya Allah, aku sering menjaga rumah orang muslim dari perampokan atau kemalingan. Aku lebih mulia daripada babi. Begitu pula babi berkata, saudara jemaah, ya Allah, walaupun buntut aku kecil tidak sama dengan badanku, mukaku memang aku dilarang dimakan, dalam Al-Quran dilarang dimakan, tapi aku lebih mulia daripada orang yang meninggalkan sholat. Ingat ibu, orang yang meninggalkan sholat adalah babi. Ibu sholat, tetangga ibu tak sholat, tetangga ibu adalah saya ngomong ibu ya, ibu yang ngomong tuh ya. Nanti pulang nanti payah pula kita. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada cerita seorang pemuda gagah. Pagi-pagi jam 3 dia mau sholat subuh, rencana mau azan. Ketika dia mau sholat azan, pas di persimpangan dia jatuh. Seluruh pakaian dia itu basah. Karena di situ banyak sekali tanah liat. Apakah dia meneruskan ke masjid atau dia pulang lagi?
Ternyata dia pulang dia mandi lagi Bu, membersihkan badannya, ganti baju baru. Setelah itu pakai harum dia ke masjid lagi. Ternyata pas disimpan di dalam tadi, di situ pula dia jatuh lagi. Lalu apakah dia terus masjid? Ternyata dia pulang lagi Bu. Setelah dia pulang, dia pun mandi lagi, pergi lagi ke masjid yang ketiga kalinya. Pas sampai di simpang di mana dia jatuh, dia berjumpa dengan orang pakai lampu. Lalu orang pakai lampu ini bertanya, "Dek, kamu mau mana?" "Pak Tua, saya mau ke masjid." "Nah, mari saya antar." Alhamdulillah Pak Tua. Sampai di masjid, "Pak Tua, ayo kita sama-sama sholat." "Tidak bisa. Tugas saya hanya mengantarmu hanya sampai ke masjid." "Oh, itu Pak Tua." "Iya, tugas saya hanya mengantarmu sampai ke masjid. Setelah itu pulang." "Pak Tua siapa?" "Saya adalah syaitan yang menjatuhkan kamu 2 kali tadi adalah saya. Dengan harapan apa? Dengan harapan kamu tidak sampai ke masjid lagi. Tapi kamu masih juga ke masjid. Apa akibat daripada kamu ke masjid juga? Jatuh pertama harapan saya kamu tidak ke masjid. Tetapi kamu ke masjid juga. Apa akibatnya? Allah ampunkan dosa orang tua yang lagi tertidur. Dikenakan perbuatan kamu langsung ke masjid." Ingat. Terus saya jatuhkan yang kedua kali, harapan saya kamu tidak ke masjid lagi. Ternyata kamu ke masjid juga. Akibatnya akibatnya tetanggamu lagi tidur diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga kalinya saya tidak mau menjatuhkan kamu lagi. Kenapa? Apabila saya jatuhkan kamu yang ketiga kalinya, maka seluruh kampungmu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Ibu, ingat itu. Pagi-pagi bapak-bapak mau ke masjid luar biasa. Keluarga kita diampuni dosanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita hanya sholat saja, kening kita hitam, tak biasa ada Allah. Hitam juga kita macam Superman. Nah, sudah apa nama ini? Macam Superman lah pokoknya. Dia ikut ini hampir 2 meter ke bawah. Taatnya agamanya luar biasa. Tetapi dia tidak patuh kepada orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya. Kata Nabi Muhammad SAW, anak yang seperti ini jangankan mencium surga, jangankan masuk surga, mencium bau surga pun diharamkan baginya. Jadi ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ngaji aja terus, tapi umat kita, ayah kita abaikan, ya, sering kita abaikan dengan orang tua kita. Kadang kita ada orang tua kita makan, kita ajak teman kita makan. Kita ajak teman kita makan, kita ketawa-tawa, mak kita di rumah itu. Mak kita nak minta duit kita. Ayah kita nak minta duit kita. Sebab saya pernah yang minta duit kita. Dia cuma pengen duduk sama-sama. Sama-sama bicara, sama-sama cerita senang-senang masa tua. Tahu, ingat jangan sekali-sekali membentak pada tidak umatmu. Jangan sekali-sekali membentak orang tua kita. Kenapa? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki kita. Jujur itu, kalau ditanya orang tua kita, "Mak, apa yang paling sakit di hati mak selama mak ini masih hidup?" Ya, apa yang paling sakit di hati mak? Satu aja, ketika anak membentak orang tua itu saja. Itu saja sudah doa. Jangan sekali-sekali membentak orang tua. Ketika orang tua kalian sudah nggak ada, kalian rindu dengan mak kalian. Kalian ada rindu di mana dia duduk. Kalian ada rindu bau aromanya. Kalian ada rindu suaranya. Kalian ada rindu semuanya. Ketika mereka tidak ada, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peliharalah surga kita. Insyaallah saudara jemaah, kalian Rasulullah pernah ditemui seorang anak pemuda bertanya, "Ya Rasulullah, saya ingin jihad, saya ingin perang, saya ingin masuk surga." Kata anak muda itu, ditanya oleh Rasulullah, "Ibu ada?" "Ibu ada." Pulang, pelihara ibumu. Ingat, pelihara ibumu. Buat ibumu tersenyum. Saudara jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buat ibu tersenyum, bawa roti atau kue datang ke ibu. Senyum ibu kita, di balik senyum ibu kita itu ada Allah yang sedang tersenyum kepada kita. Di balik senyum kita, ibu kita itu, masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua di hari yang sangat indah ini, di hari yang sangat mulia ini. Insya Allah ibu-ibu sehat semua, ya. Mudah-mudahan sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada kekurangan saya, tak lain hanya Allah yang mulia kepada kita. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita berdoa, kita akan berjumpa lagi di bulan yang paling suci, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara ditutup dengan doa yang dibacakan oleh Ustadz Muhammad Amin. Kemudian selanjutnya acara makan berjamaah bersama Al-Ustadz Muhammad Amin, Majelis Taklim dan Pera Muslimah Teluk Kenali, serta para undangan yang hadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anta al-ahad as-samad al-karim wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami minta ya Allah. Kalaupun ada orang tua kami masih hidup ya Allah, selamatkanlah dia ya Allah. Panjangkanlah umur panjang ibadahnya ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jika ibu kami sudah berada di alam kuburnya ya Allah, dengan Engkau azab mereka ya Allah. Jangan Engkau azab mereka ya Allah. Jangan Engkau azab mereka ya Allah. Jadikanlah kuburnya taman-taman surga ya Rahman ya Rahim. Jadilah amal ibadahnya ya Allah, menjadikan taman-taman surga ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فاهتز العرش طربه واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا. Dari Kelurahan Teluk Kenali, Kecamatan Telanai-Pura, Kota Jambi, Raden Wahyudi, Newsline TV melaporkan. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فحره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما ازدد بها الطلق بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا